warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasihatus Saidah. Saya Muhammad Dwi Tobi. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami berdua, yang dimana kami berdua akan membuat video ujian akhir semester yang diadakan sama Bapak Boni dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan saya Zida. Di episode ini kami akan membahas satu isu penting dalam sistem informasi manajemen yang sering menimbulkan perdebatan di tingkat manajerial. Dan saya Tobi. Di sini kita akan membahas isu yang telah diberikan oleh Pak Boni pada saat UTS, di mana ada beberapa isu yang telah diberikan oleh Pak Boni. Di sini kita mengambil isu yang dimana organisasi sebaiknya mengumpulkan semua data yang tersedia meskipun belum mengetahui dari asal penggunaannya. Dan isu ini relevan di data di mana organisasi memiliki akses data yang sangat besar namun tidak terlalu tahu bagaimana memanfaatkannya secara langsung. Nah, di sini saya menganggap isu tersebut adalah pro. Kenapa pro? Saya akan memulai dari posisi pro. Menurut saya, organisasi sebaiknya mengumpulkan data secara seluas-luasnya, dan dimana meskipun belum mengetahui asal dari penggunaan saat ini. Dalam perspektif sistem informasi manajemen, data bukan sekedar hanya operasional harian, melainkan merupakan aset strategi organisasi, yang dimana banyak keputusan strategis tidak bisa dibuat hanya dengan data sesaat, melainkan membutuhkan data historis yang sangat panjang. Nilai data sering kali juga baru muncul di masa depan ketika organisasi memiliki kebutuhan baru dalam teknologi analitik yang lebih maju, atau ketika pola tertentu baru terlihat setelah data telah dikumpulkan dengan jangka panjang. Selain itu, pengumpulan data mendukung dari mulai data driven decision making, di mana keputusan manajerial didasarkan pada fakta dan analisis, bukan intuisi semata. Tanpa data yang lengkap, organisasi justru kehilangan insight yang berharga. Dan di sini sebagai tanggapan kontra, saya memahami pandangan tersebut, tetapi dari sisi efisiensi dan risiko, saya memiliki pandangan yang berbeda. Menurut saya, data harus dikumpulkan secara relevan dan bertujuan, yaitu mengumpulkan data dan tanpa kejelasan penggunaan justru berpotensi menimbulkan information overload. Dalam praktik sistem informasi manajemen, terlalu banyak data bisa menyulitkan manajer untuk memilah mana informasi yang benar-benar penting. Alih-alih membantu pengambilan keputusan, data berlebihan justru memperlambat proses dan menurunkan kualitas keputusan. Selain itu, pengumpulan data dalam jumlah besar juga meningkatkan biaya penyimpanan, pemeliharaan sistem, dan keamanan informasi. Data yang tidak digunakan tetap memerlukan perlindungan, dan ini memerlukan risiko privasi serta kebocoran data. Nah, saya sangat setuju dengan bahwa, dan dinyatakan dengan Mbak Zida ini, bahwa risiko itu nyata. Namun menurut saya, solusinya bukan dengan membatasi pengumpulan data, melainkan memperkuat data secara governance. Jika organisasi memiliki kebijakan yang jelas terkait klasifikasi data, keamanan data, dan juga akses para pengguna, maka risiko overload dan kebocoran bisa dikelola. Dengan begitu, organisasi tetap memiliki cadangan data yang kaya akan kebutuhan di masa depan. Ya, masalahnya tidak semua organisasi siap dengan tata kelola data yang matang. Banyak organisasi, terutama skala menengah, belum memiliki sumber daya dan kompetensi untuk mengolah data besar secara efektif. Dalam kondisi tersebut, pendekatan selektif jauh lebih realistis. Mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan akan membantu organisasi tetap fokus, efisiensi, dan aman. Baik, dari diskusi ini terlihat bahwa data memang penting, memiliki potensi besar sebagai aset strategis.
dan di mana terutama untuk perencanaan jangka panjang dan analisis lanjutan. Namun, di sisi lain, tanpa tujuan dan pengelolaan yang jelas, data juga bisa menjadi beban loh, baik dari sisi biaya, kompleksitas, maupun risiko keamanan. Jadi, pada kesimpulan dari isu ini, pengumpulan data dalam sistem informasi manajemen perlu disesuaikan dengan kapasitas organisasi yang kualitasnya sangat harus ditata dengan kelola data tersusun. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal strategis, kesiapan manajerial, dan pengambilan keputusan yang baik. Baik, kita mulai pada isu yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan membahas isu yang dimana isu ini berkaitan dengan sistem digital dapat sepenuhnya menggantikan sistem manual bahkan dalam konteks budaya kerja lokal. Namun pada isu kali ini saya akan bukan hanya memberikan tentang hanya opini, tetapi mencoba mengaitkan teori, praktik, dan konteks nyata dalam organisasi, khususnya di lingkungan kerja lokal. Dan tujuannya adalah melatih cara berpikir kritis, argumentatif, dan tetap etis dalam menyikapi perbedaan pandangan. Isu ini menjadi relevan karena hampir organisasi saat ini sedang berada dalam arus transformasi digital, namun tidak hanya semuanya siap dari sisi budaya dan sumber daya manusia. Nah, sebelum masuk ke situ, saya sebagai posisi pro dan saya menjadi kontra, kita perlu menyamakan kerangka berpikir dalam sistem informasi manajemen tersebut. Nah, di mana sistem manual dan sistem digital memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Sistem manual umumnya bergantung pada proses fisik, interaksi langsung, dan pengalaman individu. Sedangkan sistem digital bertumpu pada teknologi, standar prosedur, dan integrasi data. Sebaliknya, transformasi digital sendiri bukan sekedar menggantikan ahli kerja, namun juga menyangkut perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara organisasi mengambil keputusan tersebut. Dan disinilah budaya kerja lokal menjadi faktor penting karena budaya menentukan bagaimana teknologi diterima, digunakan, atau bahkan ditolak oleh karyawan. Nah, di sini saya posisi sebagai pro. Menurut saya sistem digital pada akhirnya memang dapat menggantikan sistem manual, termasuk dalam konteks budaya kerja lokal. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses digital transformasi dalam organisasi modern, di mana sistem digital menawarkan keunggulan yang sangat signifikan, seperti efisiensi waktu, efisiensi proses, kecepatan proses, akurasi data, dan transparansi informasi. Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari secara manual, kini dapat diselesaikan setelah hitungan menit dengan menggunakan sistem digital. Dalam konteks sistem informasi manajemen, digitalisasi memungkinkan integritas antara bagian organisasi sehingga data tidak lagi terfragmentasi, informasi dapat diakses secara real time dan digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan secara cepat dan berbasis data. Selain itu, sistem digital secara konsisten mampu mengurangi human error untuk menghindari dari duplikasi pekerjaan serta menciptakan standar kerja yang lebih jelas dan terukur. Terkait budaya kerja lokal, saya melihat sebagai hambatan permanen melainkan sebagai tantangan adaptasi. Budaya kerja bersifat dinamis dengan pelatihan, komunikasi yang efektif, dan manajemen perubahan yang tepat. Budaya kerja justru bisa berkembang lebih profesional, transparan, dan akuntabel seiring penerapan sistem digital. Ya, pandangan tersebut sangat optimis dan berorientasi masa depan. Namun, ketika kita melihat realitas organisasi,
di lapangan, khususnya dalam konteks lokal, ada sejumlah aspek yang perlu dikritisi. Saya tidak sepenuhnya sepakat bahwa sistem digital dapat sepenuhnya menggantikan sistem manual, terutama dalam konteks budaya kerja lokal. Budaya kerja lokal memiliki nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan pola komunikasi yang terbentuk dalam waktu lama. Nilai-nilai ini tidak hanya berkaitan dengan cara bekerja, tetapi juga dengan rasa kebersamaan, kepercayaan, dan interaksi antar individu. Dalam banyak konteks, sistem manual justru lebih fleksibel dan manusiawi. Proses manual memungkinkan penyesuaian situasional, pertimbangan emosional, dan komunikasi langsung yang sering kali tidak bisa difasilitasi oleh sistem digital yang kaku dan berbasis prosedur. Jika digitalisasi dipaksakan tanpa mempertimbangkan budaya dan kesiapan sumber daya manusia, yang terjadi adalah resistensi karyawan, penurunan motivasi, bahkan kegagalan implementasi sistem. Selain itu juga tidak semua pekerjaan cocok untuk sepenuhnya didigitalisasi. Ada fungsi-fungsi tertentu yang tetap membutuhkan sentuhan manusia, terutama dalam konteks lokal yang sangat bergantung pada relasi sosial. Karena itu, menurut saya, sistem digitalisasi seharusnya melengkapi dan memperkuat sistem manual, bukan menggantikan secara total. Nah, dari penjelasan dari Mbak Zida, saya sangat sepakat bahwa aspek manusia tidak boleh diabaikan. Namun menurut saya, resistensi seringkali memunculkan bukan karena sistem digital tersebut, melainkan karena kurangnya kesiapan dan komunikasi terhadap perubahan. Jika organisasi memiliki karyawan sejak awal, maka memberikan pelatihan yang memadai dan menjelaskan manfaat dari sistem digital tersebut, adaptasi budaya kerja bisa berjalan lebih lancar dan sangat simpel. Masalahnya, tidak semua organisasi itu memiliki sumber daya untuk melakukan proses adaptasi tersebut secara optimal. Dalam kondisi seperti itu, digitalisasi total justru berisiko menciptakan kesenjangan dan ketidaknyamanan kerja. Nah, itu poin yang sangat valid. Artinya, digitalisasi memang tidak bisa dilakukan secara instan, namun arah jangka panjangnya yang menuju pengurangan ketergantungan pada sistem manual yang tidak efisien. Saya setuju dengan arahan tersebut selama proses tidak mengorbankan nilai-nilai budaya kerja lokal yang menjadi kekuatan organisasi. Nah, dari diskusi kali ini kita dapat melihat bahwa sistem digital memiliki potensi sangat besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Namun, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung loh pada bagaimana organisasi mengelola aspek manusia, budaya kerja, dan kesiapan sumber daya. Dengan kata lain, sistem digital memang dapat menggantikan sistem manual, tetapi prosesnya harus dirancang secara bertahap, adaptif, dan kontekstual. Sementara itu, sistem manual dan nilai budaya kerja lokal tetap memiliki peran penting yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jadi kesimpulan dari ini, transformasi digital bukan hanya persoalan tentang teknologi, tetapi juga persoalan tentang strategi, kepemimpinan, dan pengelolaan terhadap perubahan tersebut. Perbedaan pandangan ini justru memperkaya cara kita memahami sistem informasi manajemen secara lebih utuh. Terima kasih telah mendengarkan diskursus isu kami, Akademik Podcast UAS Sistem Informasi Manajemen, yang diserahkan oleh Pak Boni. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.